Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita dalam mata kuliah metode riset. Dan hari ini kita membahas metode pengumpulan data dengan menggunakan eksperimen. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan eksperimen dalam penelitian bisnis, menjelaskan desain penelitian eksperimen dalam rangka mengurangi kesalahan, dan membedakan antara validitas eksternal dan internal dalam eksperimen. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, kita mulai dengan dari yang CPMK pertama. Eksperimen banyak digunakan dalam desain penelitian yang sifatnya kausal. Jadi kita melihat hubungan sebab dan akibat antar variabel yang akan kita analisis. Nah, di mana kita bisa melakukan eksperimen mengubah satu atau lebih variabel independen dan mempertahankan variabel independennya lainnya sehingga kita bisa melihat dampak terhadap variabel dependen. Nah, untuk membuktikan bahwa perubahan pada variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada korelasi antara variabel independen dan dependen. Yang kedua, variabel independen harus muncul sebelum variabel dependen. Yang ketiga, tidak boleh ada faktor lain yang menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Dan yang keempat, harus ada penjelasan yang masuk akal mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, desain penelitian sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu lab eksperimen atau penelitian laboratorium dan field eksperimen atau penelitian lapangan atau penelitian yang berlangsung secara alamiah di lapangan. Nah, kalau kita ingin memahami hubungan antara variabel independen dan dependen dengan jelas, nah penting bagi kita untuk mengendalikan semua variabel lain yang bisa mengganggu atau mempengaruhi variabel dependen. Karena kalau ada yang mengganggu variabel dependen, nanti kita efek dari variabel independen itu akan menjadi bias. Nah, proses kontrol dan manipulasi ini paling efektif dilakukan di lingkungan terkendali dengan menggunakan lab eksperimen, di mana efek kausal tersebut dapat kita uji dengan lebih tepat. Ya, ketika kita menerapkan kontrol dan manipulasi untuk memastikan ada hubungan sebab akibat dalam setting yang terkendali ini, maka berarti kita mengacu pada desain penelitian dengan menggunakan lab eksperimen. Nah, mesti kita ingat waktu di awal pertemuan ada variabel independen, ada variabel dependen, ada pula variabel kontrol. Nah, variabel kontrol itu apa? Variabel di luar penelitian kita yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Sehingga kita perlu lakukan kontrol atau pengendalian. Nah, ketika kita mengklaim adanya hubungan sebab akibat antara dua variabel X dan Y, maka terdapat kemungkinan bahwa ada elemen lain, misalnya variabel A, mungkin juga berdampak kepada variabel Y tersebut. Nah, contoh, pelatihan khusus bagi sekelompok sekretaris baru untuk pembuatan situs web dengan tujuan bahwa pelatihan ini membuat sekretaris lebih efektif. Namun, beberapa sekretaris baru mungkin menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan yang lain karena mereka telah memiliki pengalaman untuk menggunakan web. Nah, dalam kasus ini, manajer tidak bisa membuktikan bahwa dengan pelatihan khusus akan meningkatkan efektivitas dari sekretaris. Karena pengalaman beberapa sekretaris dalam menggunakan web juga berperan. Nah, apabila kita ingin mengevaluasi dampak nyata pelatihan terhadap efektivitas penggunaan web tersebut, maka pengalaman sebelum dari para peserta harus kita kontrol, harus kita kendalikan. Dengan cara apa? Dengan tidak memasukkan mereka yang telah memiliki pengalaman dalam web ke dalam eksperimen, ya. Nah, kemudian desain penelitian eksperimen. Ini ada tiga macam nih. Biasa pra eksperimen, kemudian eksperimen sejati atau true experimental design, dan quasi experimental design. Nah, kalau pra eksperimen biasanya dibagi tiga pendekatan, yaitu the one shot case study, yang kedua the one group pretest post-test design, dan statistic group comparison. Nah, kita lihat the one shot case study. Misalnya variabel X independen mempengaruhi variabel O. Contohnya,
Seorang dealer mobil mendapati dirinya memiliki banyak persediaan mobil. Nah, dia memutuskan untuk bereksperimen selama bulan Januari musim dingin ya dengan skema promosi. Dia menawarkan bonus tiket perjalanan gratis ke tempat wisata misalnya ke Bali untuk setiap mobil yang terjual. Nah, berarti si sales ini bereksperimen dengan promosi tersebut ya, kita kasih promosi di sini dampaknya terhadap penjualan mobil itu seperti apa. Nah, itu namanya the one shot case study. Terus bisa juga the one group pretest and post test design. Misalnya apa? Nah, di sini kita sebelumnya kita lakukan nanti sebelum tes kita lakukan penilaian, kemudian kita kasih treatment, kemudian setelah itu kita lakukan penilaian lagi. Nah, contoh, Waralaba Real Estate ingin menyediakan program pelatihan untuk penerima waralaba. Jika pemilik waralaba mengukur pengetahuan subjek tentang penjualan real estate sebelum mereka terpapar perlakuan eksperimen, katakanlah dikasih pelatihan tentang bagaimana menjual waralaba real estate, dan kemudian setelahnya mereka mengukur lagi pengetahuan tentang penjualan real estate. Nah, kita lihat dampak efek dari pelatihan ini bagaimana. Nah, ini namanya the one group pretest and post test design. Atau bisa juga static group comparison, di mana kita akan membagi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kalau kelompok eksperimen kita kasih treatment, seperti tadi kita kasih pelatihan. Sementara kelompok kontrol kita tidak kasih pelatihan dan kemudian kita nilai. Nah, bagaimana efek eksperimen itu akan kita dapat dengan mengurangi antara 0,1 O1 dikurangi O2 ini. Ya, itu adalah efek dari eksperimen. Selanjutnya kita pindah ke eksperimen sejati, true experimental design. Nah, kekurangan utama dari desain pra-eksperimental adalah bahwa desain ini gagal menyediakan kelompok pembanding yang benar-benar setara. Nah, cara untuk mencapai kesetaraan adalah melalui pencocokan dan pemilihan acak. Dengan kelompok yang dipilih secara acak, kita dapat menggunakan uji statistik signifikansi terhadap uji beda, ya. Nah, penelitian eksperimen dibagi menjadi dua, pre-test post-test control group dan post-test only control group. Nah, bedanya apa? Kita lihat. Kalau pre-test post-test ini, kelompok kita bagikan dua, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen kita kasih pelatihan, kelompok kontrol tidak. Nah, kita melihat efek dari eksperimen ini bagaimana? Dengan cara mengurangi 0,2 dikurangi 0,1 dikurangi 0,4 dikurangi 0,3. Nah, selisihnya itu adalah efek dari perlakuan eksperimen ya. Atau kita bisa juga menggunakan post test only control group. Nah, apa itu post test only control group? Nah, tetap kita bagi dua, yaitu kelompok yang kita treatment dan kelompok yang kita kontrol, yang tidak kita lakukan treatment. Nah, ini kita cek kalau dia dikasih pelatihan nanti dampaknya seperti apa dan bagaimana mereka yang tidak dikasih pelatihan. Nah, efek eksperimental pelatihan tersebut diukur dengan cara O1 dikurangi O2. Oke. Nah, kemudian kita masuk eksperimen kuasi. Kuasi itu memiliki kesamaan ya. Jadi kuasi memiliki kesamaan dengan desain eksperimen, tetapi ada pula bedanya. Nah, dalam penelitian kuasi, variabel independen itu diubah. Namun peserta dari kelompok tertentu tidak ditetapkan melalui metode acak. Nah, biasanya metode kuasi sering digunakan dalam situasi lapangan di mana pengacakan tidak cocok atau tidak dibutuhkan. Nah, di dalam desain kuasi eksperimental, peneliti mengubah atau mengamati variabel independen tetapi partisipan tidak dimasukkan ke dalam kelompok secara acak. Ya, jadi bedanya ini eksperimen kuasi dengan eksperimen yang true eksperimen. Nah, ragam dari kuasi eksperimental ini ada tiga. Desain kelompok non-ekivalen, diskontinuitas dalam regresi, dan eksperimental alami. Ya, apa itu desain kelompok non-ekivalen? Peneliti memilih kelompok yang sudah ada dan tampak sebanding. Tetapi hanya satu kelompok yang mendapatkan intervensi dalam desain ini. Sementara diskontinuitas dalam regresi didasarkan pada batas yang ditetapkan secara sembarangan. Kemudian individu di atas ambang batas mendapatkan perawatan dan mereka di bawahnya tidak dilakukan treatment. Ya.
Kemudian ada percobaan alami, eksperimen alami, di mana pasien ditugaskan secara acak atau tidak teratur dalam teratur keperawatan kontrol disebabkan oleh peristiwa yang sifatnya eksternal, peristiwa alami, ya. Nah, terus yang paling penting dalam kita melakukan eksperimen adalah kita melihat adanya validitas eksternal dan internal. Nah, kalau validitas internal itu, apakah kesimpulan yang kita tarik tentang hubungan eksperimental yang ditunjukkan benar-benar menyiratkan penyebabnya? Yang kedua, validitas eksternal, apakah hubungan sebab akibat yang teramati dapat digeneralisasi ke seluruh orang, pengaturan dan waktu. Nah, di sini eh, ada beberapa masalah terkait dengan validitas internal. Yang pertama terkait histori. Biasanya selama eksperimen berlangsung, beberapa peristiwa di luar kendali perusahaan dapat terjadi yang mengacaukan hubungan yang sedang kita pelajari. Atau kedua, masalah maturasi, pematangan. Perubahan juga dapat terjadi dalam diri peserta yang merupakan fungsi dari waktu dan tidak spesifik pada peristiwa tertentu. Mungkin karena usianya terlebih lanjut, dia lebih matang sehingga cara dia menanggapi terhadap suatu permasalahan itu menjadi berubah. Atau dengan testing, ancaman berikutnya adalah testing. Proses pengambilan tes dapat mempengaruhi skor tes kedua. Kalau saya sudah dilakukan tes pertama, kan saya sudah tahu kira-kira pertanyaan seperti apa. Maka ini akan menjadi dasar saya untuk melakukan tes kedua. Atau ancaman berikutnya adalah instrumentasi. Nah, ancaman terhadap validitas ini diakibatkan oleh perubahan antar pengamatan baik pada alat ukur maupun pengamatnya. Ancaman berikutnya adalah seleksi terkait pembagian peserta menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Itu juga akan mempengaruhi hasil validitas internal. Atau regresi terhadap rata-rata. Faktor ini berlaku terutama ketika kelompok-kelompok telah dipilih berdasarkan nilai ekstrimnya. Atau experimental mortality. Terjadi ketika komposisi kelompok eksperimen berubah selama tes berlangsung. Dan ini akan mempengaruhi validitas internal kita. Nah, validitas eksternal itu terkait dengan keakuratan hasil eksperimen yang dapat digeneralisasi di luar subjek eksperimen. Nah, kalau keakuratan atau validitas internal menimbulkan keraguan apakah perlakuan itu sendiri atau faktor lainnya yang berpengaruh terhadap variabel dependen, maka keakuratan eksternal menimbulkan masalah tentang penerapan hasil penelitian pada studi lain dengan kondisi yang berbeda. Apakah tetap variabel independen itu akan mempengaruhi variabel dependen? Nah, untuk itu kita bisa melakukan uji interaksi dan efek pemilihan untuk dapat mengurangi keakuratan eksternal dari temuan yang kita miliki. Nah, beberapa ancaman penting terhadap validitas eksternal adalah yang pertama reaktivitas pengujian terhadap X. Apa maksudnya? Efek reaktif ini merujuk pada bagaimana peserta menunjukkan sensitivitas melalui pretest sehingga mereka menjawab stimulus eksperimental dengan cara yang bervariasi. Karena saya sudah dilakukan pretest, maka saya tahu ancer-ancernya akan kemana nih treatmentnya. Nah, sehingga itu juga akan berdampak pada post-test saya. Kemudian yang berikutnya adalah interaksi, seleksi, dan X. Nah, target populasi dari mana individu memilih kasus mungkin berbeda dari kelompok yang diinginkan untuk mengeneralisasi hasil. Atau faktor-faktor reaktif lainnya yang bisa mempengaruhi cara kita merespon terhadap treatment yang diberikan dalam eksperimen tersebut. Nah, di sini ada tabel sumber-sumber ketidakvaliditasan dalam desain eksperimen. Nah, ini perlu kita baca bawahnya catatan nilai minus menunjukkan kelemahan yang pasti, sementara nilai plus menunjukkan bahwa faktor tersebut dapat dikendalikan, sementara tanda tanya menunjukkan kemungkinan tentang adanya sumber-sumber kekhawatiran, dan tanda kosong menunjukkan bahwa faktor tersebut tidak relevan. Ini dibuat oleh Campbell and Stanley tahun 1963. Nah, terus kita bertanya, apakah penelusuran efek sebab akibat itu diperlukan? Nah, ini bagian yang membantu kita apakah kita menentukan menggunakan eksperimen atau tidak. Kalau pakai eksperimen nanti pakai lab atau field eksperimen. Nah, kita lihat kalau kita
pengen melakukan penelusuran efek sebab akibat, dan bila validitas internalnya lebih penting daripada validitas eksternal, maka kita pergunakan eksperimen laboratorium. Tapi kalau kita lebih mementingkan validitas generalisasi daripada validitas internal, maka kita pergunakan eksperimen lapangan, di mana kita akan memperoleh ada hambatan terkait dengan hambatan waktu dan biaya. Nah, kalau ini menjadi concern kita adanya hambatan waktu dan biaya, maka pergunakanlah desain eksperimen sederhana. Tapi kalau kita waktunya relatif lebih bebas dan dananya tersedia, maka kita bisa pergunakan desain eksperimental yang canggih. Nah, terus bagaimana kalau validitas internal dan eksternalnya sama-sama penting? Nah, maka kita bisa lakukan awalnya pakai eksperimen laboratorium, kemudian dilanjutkan dengan eksperimen lapangan. Namun kalau kita tidak meneliti tentang hubungan sebab akibat, maka jangan pergunakan eksperimen. Itu bagan ini menjelaskan hal seperti itu. Oke, berarti berakhirlah pertemuan kita tentang eksperimen. Sampai ketemu di lain kesempatan.